Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita simak Warta Berita untuk edisi hari ini, 18 September 2024. Sari Berita. Festival Jelajah Maumere 2024 yang diselenggarakan di Maumere, Kabupaten Sika mulai 12 hingga 14 September 2024 sukses menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Petani Desa Uluwai yang mengelola ratusan hektar sawah dilanda kecemasan akibat kelangkaan pupuk di awal musim tanam yang sudah seharusnya mendapatkan pemupukan secara teratur. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Festival Jelajah Maumere 2024 yang diselenggarakan di Maumere, Kabupaten Sika mulai tanggal 12 hingga 14 September 2024 sukses menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Kami selaku panitia mengucapkan limpah terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah bersama-sama menyukseskan acara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sika sekaligus Ketua Panitia Festival Jelajah Maumere 2024, Ferdinandus Evensius Edomeko mengungkapkan bahwa apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyukseskan acara festival tersebut. Ferdinand menyebutkan bahwa wisatawan terkesan dengan hiburan panggung budaya yang disajikan, bahkan beberapa di antaranya rela menempuh perjalanan panjang dari Labuan Bajo demi menikmati festival ini. Menurut survei dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sika, keramahan masyarakat lokal menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan untuk kembali berkunjung ke Maumere. Ferdinand Edomeko menekankan bahwa Festival Jelajah Maumere tidak hanya mempromosikan kebudayaan, tetapi juga mempererat persahabatan antar masyarakat. Dinas Pariwisata juga memiliki bidang pemasaran dan concern sehingga memanfaatkan kehadiran mereka untuk sekaligus survei. Apanya sih yang membuat kamu datang ke sini? Dan menarik bahwa mereka menjawab genuine hospitality, keramahan asli yang tidak mereka ketemukan di mana-mana. Dan itu membanggakan, menyenangkan. Ternyata selain keindahan alamnya, keunikan budayanya, tapi bahwa manusianya sendiri ternyata dicintai, disukai, dan dirindui. Acara Festival Jelajah Maumere selain dimeriahkan oleh pameran UMKM, juga turut dimeriahkan oleh lomba lari 10 km yang diikuti peserta dari berbagai wilayah, mulai dari Labuan Bajo hingga Lembata. Keamanan dan kenyamanan selama festival juga dijaga dengan baik berkat kolaborasi dari berbagai pihak seperti Polres Sika, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Tentu setiap panitia juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari pihak keamanan, Polres Sika, didukung juga dengan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sika, dan untuk lomba lari di jalan raya itu kita juga berkoordinir dengan kawan-kawan dari Dinas Perhubungan, Bapak Ibu Camat dan Kepala Desa yang masing-masingnya mensupport dengan mengamankan wilayah masing-masing ketika melewati masing-masing kelurahan, kecamatan, dan desa sehingga semuanya oke. Ferdinand Edomeko berharap Festival Jelajah Maumere akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang dengan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan. Acara tersebut bukan hanya sebagai ajang perayaan budaya, tetapi juga sarana untuk mengenalkan potensi wisata Kabupaten Sika ke dunia internasional. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Petani Desa Uluwai yang mengelola ratusan hektar sawah dilanda kecemasan akibat kelangkaan pupuk di awal musim tanam yang sudah seharusnya mendapatkan pemupukan secara teratur. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Kalau non subsidi biayanya sangat mahal. Itu bisa 200 lebih kalau per karung non subsidi. 200 lebih per karung. Kalau yang subsidi 100, biasanya urea itu 112.000. Desa Uluwai, Kecamatan Bajawa Utara memiliki ratusan hektar hamparan persawahan yang saat ini mulai diolah untuk musim tanam yang baru dengan memanfaatkan pengairan dari irigasi yang ada, walau mengalami penurunan debit air akibat musim kemarau.
Sayangnya rasa cemas mulai menghantui para petani karena sampai saat ini pupuk bersubsidi masih sulit diperoleh akibat keterlambatan pasokan dari distributor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, masyarakat harus mengakses dengan menggunakan aplikasi yang membutuhkan ketersediaan internet yang tentunya masih sulit dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Salah satu petani Desa Uluwai, Willy Brodus Ndolu mengatakan keterlambatan pemupukan akibat ketersediaan pupuk yang sangat terbatas dan berbasis aplikasi membuat para petani hanya bisa pasrah dengan situasi ini. Dirinya bersama warga sangat berharap bantuan pemerintah agar pasokan dan distribusi pupuk lebih awal dilakukan sebelum musim tanam agar produksi padi dapat ditingkatkan sesuai harapan untuk ketahanan pangan bagi masyarakat lainnya. Biasanya petaninya mengeluh tuh pada saat proses pengambilan karena juga di sini langka untuk proses petaninya susah cara mengambilnya karena sekarang sudah ada macam kayak ada aplikasinya tuh, ada aplikasi jadi susah cara pengambil. Terus pupuknya juga kadang ketika mau pergi ambil kadang sampai sana sudah habis stoknya. Karena makanya di sini langka sekali untuk petani, di sini langka sekali untuk mendapatkan pupuk. Susah caranya. Kalau non subsidi biayanya sangat mahal. Itu bisa 200 lebih kalau perkara non subsidi. 200 lebih per karung. Kalau yang subsidi 100, biasanya urea itu 112.000, kalau Polska 115. Biasanya kalau non subsidi di sini biasanya ambilnya kadang ke Berjawa. Kalau yang subsidi di sini dekat-dekat di Volmeli. Tingginya ketergantungan petani terhadap ketersediaan pupuk sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk mengantisipasi kendala dalam upaya peningkatan produksi beras agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah terjadinya kenaikan harga beras yang tidak terkendali. RRI Endeferi So'o melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Indra Zakaria Rayusman mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang menghadapi masa sulit akibat perubahan iklim. Laporan Rosa Dalima. Kita mengalami yang namanya climate change atau perubahan iklim. Wilayah NTT diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Sementara ketika hujan tiba intensitasnya tinggi, mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Demikian disampaikan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Indra Zakaria Rayusman pada acara Gerakan Tanam Padi Sawah di Desa Ranokolo, Kecamatan Ngorole, Sabtu lalu. Menurut Indra, kondisi tanah di NTT cenderung kurus menyebabkan air cepat mengalir ke laut saat hujan dan memperparah erosi. Laporan mengenai situasi ini telah disampaikan pihaknya kepada Menteri Pertanian dalam rapat pimpinan di Jakarta pada 9 September 2024 lalu. Di mana kemarau lebih panjang, kemudian juga apabila hujan dia banjir. Kondisi alam yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sangat spesifik. Musim hujannya sangat singkat, tanahnya kurus, jadi kalau hujan turun di beberapa tempat itu langsung mengalir ke laut. Dan itu sudah kami sampaikan ke Bapak Menteri pada saat Rapim hari Senin yang lalu. Lebih lanjut, Indra mengatakan jika Kabupaten Ende berhasil meningkatkan produktivitas pertaniannya, meski secara umum NTT masuk zona merah dalam kondisi kerawanan pangan, namun Kabupaten Ende sendiri masuk dalam zona hijau. Peningkatan ini diharapkan berdampak positif pada perekonomian daerah, mengingat sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Ende. Beliau mengapresiasi untuk beberapa daerah yang masuk ke dalam zona hijau, artinya sesuai dengan target. Salah satunya Kabupaten Ende. Tepuk tangan. Apabila produktivitas pertanian di Kabupaten Ende meningkat. Indra juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan di NTT. Ia berharap proposal tambahan alat pertanian seperti pompa air yang diajukan oleh penjabat Bupati Ende Dr. Agustinus Ngasu dapat segera direalisasikan untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Ende. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. 14 tahun tekuni usaha pentol goreng, pelaku usaha kecil asal Lombok ajak kaum muda untuk tidak gengsi dalam melakukan pekerjaan apapun. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
kita kerja, jangan gengsi. Zaman sekarang gengsi mah susah, Pak. Ajakan tersebut disampaikan Udin, salah satu pelaku usaha kecil asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, kepada RRI Selasa 17 September 2024 saat menjajakan jualannya. Diakuinya bahwa dari hasil jualan pentol goreng hasil racikannya sejak tahun 2010 cukup untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan anak sekolah serta sebagian penghasilannya ditabung. Alhamdulillah, Pak, jadi bisa tabung buat kebutuhan keluarga, anak sekolah, ada dapat. Yang intinya bisa nabung dikit, Pak, kan? Sisa makan ada. Dijelaskan Udin bahwa dengan perjualan pentol goreng tersebut, dirinya mampu meraup rezeki yang cukup menggiurkan, yakni sekitar 400.000 hingga 450.000 setiap harinya. Dulu awal-awal 200, setengah, karena orang belum kenal kuat. Sekarang kan sudah tahu di pentol goreng, lumayan ada peningkatan hasil. Sekarang alhamdulillah lebih meningkat. Sekarang 400 dapat, kalau habis dapat 4,5, kalau habis. Ditambahkannya bahwa awal mula dirinya merintis usaha tersebut, banyak tantangan yang dihadapinya, mulai dari modal hingga keterampilan dan keahlian dalam mengolah komposisi yang tepat agar dapat menghasilkan pentol goreng yang diminati. Namun, dengan kesabaran dan keuletan serta kemauan yang tinggi, dengan menjauhkan rasa gengsi, akhirnya membuahkan hasil di mana pentol goreng hasil racikannya digemari bukan saja hanya anak-anak sekolah, namun juga masyarakat umum. Ya, namanya merintis pertama kali, Pak, sabar dulu tuh, kadang pelanggan belum kenal, jadi sabar dulu, jual kurang laku, kan belum, anak-anak belum kenal. Dirinya yang telah selama 14 tahun menekuni usaha pentol goreng tersebut mengajak kaum muda untuk tidak gengsi dalam melakukan pekerjaan apapun yang dapat menghasilkan pemasukan ataupun pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Harapan untuk kaum muda, mari kita kerja, jangan gengsi. Zaman sekarang gengsi mah susah, Pak. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sementara itu sebanyak 420 anak remaja dan dewasa dari berbagai paroki dalam wilayah kota Ende siap menerima sakramen penguatan di Gereja Santo Marinus Puurere. Laporan Rovinus Bula. Paroki Santo Marinus Puurere melalui panitia penyelenggara sejak awal Agustus 2024 telah membuka pendaftaran pembinaan bagi calon penerima sakramen penguatan. Sakramen penguatan diberikan kepada umat yang telah menerima sakramen baptis dan pelayanan sakramen penguatan itu akan dilakukan oleh Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. Koordinator pembina calon penerima sakramen penguatan Yohana Mita mengatakan ada 420 orang anak remaja maupun orang dewasa calon penerima sakramen penguatan telah mengikuti pembinaan dan siap untuk menerima sakramen penguatan. Ia menjelaskan calon penerima sakramen penguatan mereka telah menjalani pembinaan yang diberikan oleh tenaga pengajar yang berkompeten sejak pertengahan Agustus 2024 dengan materi khusus berkaitan dengan Krisma. Kami pembukaannya itu sejak bulan awal September itu 417, namun ada tambahan kemarin titipan dari paroki luar itu ada 3 orang, jadi 420. Mulai pembinaan itu di tanggal 22 Agustus ada dengan materi-materi khususnya berkaitan dengan materi Kristus. Calon penerima sakramen penguatan yang mengikuti pembinaan di Paroki Santo Marinus Puurere selain umat paroki juga diikuti umat dari paroki-paroki lain yang ada dalam wilayah Kefikepan Ende dan mereka akan menerima sakramen penguatan pada Minggu 22 September 2024. Yohana mengatakan, sebelum menerima sakramen penguatan, calon penerima wajib menjalani pengakuan pribadi dan calon penerima sakramen penguatan hendaknya mempersiapkan diri dengan baik melalui pembinaan. RRI Ende Rufinus Pula melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus lakukan pencarian 2 nelayan yang tenggelam di Pulau Monyet Labuan Bajo akibat arus kuat. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Pencarian 2 orang nelayan asal Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Ramli 31 tahun dan Udin 50 tahun yang hilang di perairan Pulau Monyet, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 15 September 2024 lalu hingga kini masih terus dilakukan. Sebelumnya, beberapa peralatan menangkap ikan yang digunakan korban beserta perahunya telah ditemukan dan pencarian masih berlanjut untuk menemukan 2 orang korban. Kepala Basarnas Maumere selaku SMC SAR Mission Koordinator Suprianto Ridwan mengatakan hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari keberadaan 2 orang korban tersebut dan kuatnya arus laut membuat pihaknya sedikit mengalami kesulitan. Kemarin di hari pertama teman-teman juga yang tergabung dalam tim SAR gabungan sudah berupaya melakukan penyelaman kurang 25 meter, namun masih nihil. Hanya informasi yang kami terima itu memang hanya sebuah jaring saja. Nah, informasi yang beredar tuh memang arus bawah itu ya agak lumayan kuat, masih terkendala dengan arus kuat, sehingga mungkin ya kita tidak tahu ya karena di bawah juga itu seperti apa, lalu apa namanya kondisi air, ya kita akan tahu. Cuman teman-teman yang tergabung dalam tim SAR gabungan itu tetap melakukan upaya semaksimal mungkin, yaitu melakukan penyelaman di daerah-daerah yang diperkirakan korban itu berada. Suprianto Ridwan juga menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pencarian baik dengan menyisir perairan sekitar maupun dengan melakukan penyelaman. Kepada nelayan di Kabupaten Manggarai Barat, dia mengingatkan untuk selalu memantau kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan pelayaran, serta menghindari wilayah-wilayah yang terindikasi memiliki potensi arus yang kuat. Untuk saat ini cuacanya ini memang sedikit tidak menentu juga ya, karena kadang angin kuat, gelombang tinggi. Bahkan umumnya di wilayah NTT ini memang cuacanya air ini sangat ekstrim sekali. Harapan kami untuk ke depan tentu bagi nelayan yang pertama tentu diperhatikan faktor keadaan cuaca saja sih. Dan untuk cuaca, apalagi daerah-daerah yang potensi terjadinya musibah juga tuh kalau bisa ya jangan mengarah ke situ. Artinya kan ada mungkin daerah-daerah yang di tempat lain. Diketahui kapal motor KM2 Ibu awalnya hendak melakukan pencarian ikan di sekitar wilayah Pulau Bidadari, Manggarai Barat di pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah. Kapal kemudian mengalami kecelakaan di mana posisi kapal saat ditemukan dalam kondisi terbalik yang diduga kuat akibat adanya gelombang tinggi dan arus kuat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. 4 orang petugas rumah tahanan negara rutan kelas 2B Bajawa meraih juara dalam turnamen persatuan lawan tenis Indonesia PLT Ngada Cup. Laporan Su Imam. Kepala Rutan Bajawa Prianggoro Agung Wibowo kepada RRI mengatakan turnamen PLT Ngada Cup yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 15 September 2024 bertempat di lapangan olahraga Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa resmi ditutup pada Minggu 15 September 2024 kemarin. Turnamen tenis ini diikuti dengan antusias oleh berbagai peserta termasuk 4 petugas dari Rutan Bajawa yang berhasil meraih hasil kejuaraan yang membanggakan. Dijelaskan dalam turnamen tersebut, Rutan Bajawa sukses meraih juara 1 dalam kategori kelompok pimpinan, sementara itu petugas Rutan Bajawa lainnya juga tampil mengesankan dengan meraih juara 1, 2, dan 3 dalam kategori ganda kelompok B. Alhamdulillah kami Rutan Bajawa berhasil meraih hasil positif pada turnamen PLT Ngada Cup dengan mendapatkan 4 juara sekaligus, yaitu juara 1 untuk kategori pimpinan dan juara 1, 2, dan 3 untuk kategori ganda kelompok B. Keberhasilan ini dicapai tak lepas dari kerjasama dan antusias petugas yang selalu meluangkan waktu untuk senantiasa berlatih setelah melaksanakan tugas, sehingga ini bisa menjadi motivasi dan menguji kemampuan hasil dari latihan selama ini. Ditambahkan, pihaknya sangat bersyukur atas hasil ini dan berharap turnamen seperti PLT Ngada Cup dapat diadakan secara rutin karena dengan turnamen ini dapat terus memberikan wadah bagi peminat tenis untuk menguji kemampuan mereka dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.